Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat merasakan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita lebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini, firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini, tertulis di dalam surat Paulus kepada Titus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini kita sangat sulit untuk hidup sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kita lebih sering hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Terkadang juga tanpa disadari, kita sebagai orang percaya sering mengenakan topeng untuk menyembunyikan hidup kita yang sebenarnya. Kita sebagai ciptaan Tuhan sangat sering melakukan dosa. Kita sebagai ciptaan Tuhan sangat sering melanggar perintah-perintah Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang fasik. Tetapi karena kasih karunia dari Allah, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah itu telah nyata. Allah telah berkarya menyelamatkan manusia, sebab perbuatan baik tidak akan pernah sanggup membenarkan manusia yang berdosa. Allah menyatakan kasih karunia-Nya supaya kita orang yang berdosa ini beroleh pembenaran dan keselamatan. Paulus juga menyampaikan kepada Titus dan tentunya kepada kita semua agar kita mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa. Kita diselamatkan bukan untuk hidup semena-mena. Kita diselamatkan bukan untuk hidup sesuka hati kita sendiri, tetapi untuk menjadi umat Allah yang selalu berbuat baik. Kasih karunia yang telah nyata itu memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang sudah menerima kasih karunia harus menjauhkan dirinya dari dosa. Orang yang sudah menerima kasih karunia harus menjauhkan dirinya dari keinginan-keinginan daging. Hidup di dalam kasih karunia dari Allah berarti ada penguasaan diri. Hidup di dalam kasih karunia dari Allah berarti ada pengendalian diri untuk hidup yang lebih baik. Orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia dari Allah akan merugikan diri sendiri dan masa depan menjadi kelam.
Ketika kita sudah merasakan anugerah Allah yang menyelamatkan kita, pasti kita memiliki tekad untuk meninggalkan dosa. Sebab kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata, bukan karena siapa kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa melanjutkan perjalanan hidup kami. Itu semua karena anugerah Tuhan dengan menganugerahkan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing dan memimpin setiap langkah hidup kami, agar kami tetap hidup kebenaran yang dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.